Tapi hal itu tidak membuat saya berhenti dalam akademik. Setelah itu kita harus mencari tahu juga. Kita menyusul, gak boleh ketinggalan juga mengenai akademik. Halo Civil Friends. Kembali lagi di Pods HMS, pojok obrolan dengan HMS. Di sini ada aku Muhammad Arido Walimuda dari angkatan 2022 Aku Nabila Kalsum dari HMS angkatan 2022 yang akan memandu kalian pada episode kali ini. Oke, mungkin langsung aja Nabila ya. Iya. Dari Nabila sendiri gimana nih kabarnya hari ini Nabila? Wah, baik banget nih Do, apalagi untuk memulai podcast pada pagi hari ini. Kan kita kedatangan dengan narasumber yang keren banget nih. Oke, berarti bener-bener excited banget nih Excited hari ini ya. banget pasti. Jadi Nabila, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat sangat memotivasi banyak orang nih Nabila. Betul nih Rido. Sangat menginspirasi khususnya di kampus ITERA ini. Siapa lagi kalau bukan langsung aja Kita pada kenalin narasumber untuk bisa memperkenalkan diri. Halo Civil Friends, aku Ria Anjeli Silain dari HMS 2022, di sini sebagai First Runner Up Duta ITERA tahun 2023. Halo Civil Friends, perkenalkan nama saya Fahrizal Gilang Darmawan. Saya biasa dipanggil Gilang. Saya dari HMS 2022 dan saya di sini juga selaku Second Runner Up Duta ITERA 2023. Oke. Gilang dan Ria, hari ini gimana nih kabarnya kira-kira? Baik, lumayan baik. Dari Lanjut, Gilang sendiri? Untuk kabar pasti baik dong. Dan di sini kita harus tunjukkan semangat ya untuk menjalankan podcast ini ya pasti dengan rasa excited gitu kan, bertemu dengan teman-teman gitu ya. Keren. Nabila, Arido. Iya. Berarti kabarnya baik ya hari ini ya. Banget. Alhamdulillah baik. Dan sangat excited banget berarti Betul. ya untuk menjadi narasumber di podcast HMS. Oke. Betul. Mungkin tanpa berlama-lama langsung aja kita mau nanya-nanya nih Ria dan Gilang. Kalian ini kan notabene kan sebagai seorang duta kampus nih yang dari latar belakang teknik sipil. Kira-kira dari kalian sendiri apa sih yang memotivasi kalian untuk bisa menjadi duta dari delegasi dari teknik sipil itu sendiri? Boleh untuk dijawab? Oke, dimulai dari saya ya. Di sini motivasi saya pastinya adalah orang-orang terdekat saya, dukungan, dorongan dari teman-teman yang ada di teknik sipil, dan pastinya kita harus ada dorongan dari minat kita untuk menjalankan dan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Duta ITERA khususnya pada tahun 2023 pada saat saya mendaftar. Dan saya motivasinya adalah bahwasannya apapun yang saya akan masuki, apapun yang saya akan coba dan saya ambil sebagai tantangan dalam hidup saya, itu akan bermanfaat gitu bagi saya. Dan itu benar-benar saya rasakan pada saat ini, dan saya tidak menyesal atas pilihan-pilihan saya yang sudah saya pilih di sebelumnya gitu. Oke, berarti bisa kita ambil jawabannya salah satunya teman ya yang memotivasi. Betul, salah satunya. Dari Kalau untuk Ria sendiri gimana? Oke, mungkin kalau dari aku kurang lebih sama kayak Gilang. Yang pastinya pertama itu dari teman. Itu mau sedikit cerita, awalnya tuh tahun pas liburan semester kemarin itu kan saya gitu cerita ke teman-teman kayak ngelihat konten-konten duta awalnya gitu kayak keren banget ya sih ini. Awalnya kan di tahun itu kan masih Kabinsa ya sama Bang Luther dari angkatan 2021. Nah itu tuh aku tuh cerita ke mereka kayak keren banget gak sih mereka. Terus kayak mereka bilang daftar aja Ri jadi duta gitu selanjutnya, siapa tahu menang kata mereka gitu. Nah aku tuh awalnya bercanda kayak ngeyain mereka, oh iya nanti daftar gitu. Nah pas tiba lah nih waktu pendaftaran dutanya, nah mereka tuh ngechat, Ri nggak jadi daftar gitu. Ya udah akhirnya tuh awalnya iseng gitu kan daftar lama-lama kayak hati itu terdorong gitu, tergerak gitu, benar-benar buat ngikutin sepenuhnya gitu. Akhirnya ya udah gitu sih yang memotivasi, dan juga orang tua gitu mendukung penuh dan keluarga. Oke, berarti dari keluarga pun berarti mendukung ya untuk Gilang dan Ria untuk menjadi peserta duta saat itu. Iya betul. Dan juga berarti ada dorongan dari Bang Luther dan Kamaria. Wah, menarik banget ya Dok, motivasi mereka di belakang layar ini. Nah, kan notabene kalian menjabat sebagai duta ini
beriringan bersama jalannya akademik kalian di semester 4 dan 5 ya. Betul. Gimana sih cara kalian membagi waktu antara peran duta ini dengan tanggung jawab akademik kalian selama semester 4 dan 5 ini? Oke, dari siapa dulu? Boleh? Boleh. Untuk dari Ria. Oke, mungkin kalau dari aku bisa membagi waktu akademik dengan kegiatan duta ataupun kegiatan non akademik itu misalnya hari ini nih ada kegiatan podcast ini. Dan nanti misalnya di jam 3 itu ada deadline tugas. Nah, pastinya kita duluin akademik kan. Nah, cara biar dia tuh nggak keteteran, kita pasti ngerjain tugasnya itu dari hari kemarin. Dan misalnya kalau misalnya ada kegiatan non akademik dan duta, misalnya di suatu non akademik itu aku tuh jadi panitia, tapi itu aku di situ di kegiatan itu nggak terlalu diperlukan gitu. Malah diperlukannya ke duta ini misalnya. Jadi aku tuh lebih berfokus sama dutanya, dan sementara posisi aku di kepanitiaan itu bisa diganti sama yang lain gitu. Jadi terbagi gitu. Dan di kegiatan berikutnya misalnya nggak ada kegiatan apapun dan aku pastiin itu di kepanitiaan itu bakal datang. Jadi ya terbagi gitu. Itu sih kalau dari aku. Berarti kalau dari Ria ada skala prioritas nih Ya. dijalankan, mana yang harus dilakukan dulu. Kalau untuk Gilang? Oke, kalau dari saya membagi waktu di dalam saya menjadi mahasiswa yang teriring antara akademik dan non akademik gitu ya. Itu pasti menjadi sebuah tantangan buat saya ya. Itu menjadi sebuah cobaan dalam diri saya yang perlu saya tingkatkan. Bahwasannya ya ini adalah kemampuan untuk saya dapatkan dalam manajemen waktu saya gitu kan. Nah, kalau misalnya saya dihadapi oleh keadaan seperti itu, pastinya benar kata Ria dan Arido tadi yang menyimpulkan bahwasannya kita harus menentukan skala prioritas kita terlebih dahulu gitu kan. Kalau misal memang kita ada di sini untuk berkuliah sebagai mahasiswa yang mengutamakan akademik terlebih dahulu gitu kan. Dan kita juga menjadi contoh gitu. Masa kalau misal kita jadi seorang duta, akademiknya kita lewati gitu kan, terlepas itu kan nggak bisa juga gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga memiliki tanggung jawab yang ada di duta gitu. Kita menjadi perwakilan di mahasiswa ITERA dalam kegiatan internal ataupun eksternal di ITERA, ya kita juga harus mengingat tanggung jawab itu. Biasanya ada toleransi kalau dari duta, misalnya surat dispensasi gitu. Nah, surat dispensasi itu membantu saya gitu dalam berkegiatan, misalnya mengikuti rangkaian duta ketika bertabrakan dengan akademik. Tapi hal itu tidak membuat saya berhenti dalam akademik. Setelah itu kita harus mencari tahu juga, kita menyusul, gak boleh ketinggalan juga mengenai akademik ya gitu. Selain itu kan juga saya juga memiliki berorganisasi ya, tanggung jawab berorganisasi ya. Masuk HMS ini juga saya juga perlu meluangkan waktu gitu kan. Nah itu jadi tantangan juga gitu. Jadi di sini saya memang jadi mahasiswa memang perlu dituntut buat bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana cara kita manajemen waktu, dan bagaimana kita menentukan skala prioritas yang memang harus diutamakan gitu. Jadi itu memang kebijakan yang harus kita pikiri baik-baik untuk berpikir kritis. Oke, berarti lagi-lagi ya civil friend, ingat akademik nomor 1. That's right, betul sekali. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih Gilang dan Ria, kalian mendeskripsikan teknik sipil itu bagaimana sih dari seorang kacamata dari duta, seorang duta? Dari gini. Ini mengartikan dalam sebuah apa? Kalau misalnya secara umum orang-orang awam ya mengetahui bahwasannya teknik sipil suatu ilmu ya yang mempelajari tentang bagaimana cara merancang, melaksanakan bangunan dan bagaimana memelihara sebuah bangunan gitu. Dan fokus daripada pembangunan itu ya tidak hanya mengenai bangunan struktur yang kita lihat itu gedung gitu, tapi itu juga jalan, bendungan air, irigasi gitu kan. Masih banyak gitu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau misalnya saya sebagai duta mengartikan teknik sipil, ya itu adalah program studi saya yang harus saya jalankan gitu. Yang saya datang ke sini itu niat awal saya untuk menjadi mahasiswa teknik sipil. Ya saya harus gali sebanyak-banyaknya apa yang ada di dalamnya, ilmu-ilmu yang terpendam gitu ya kasarnya atau hiperbolanya gitu. Yang ada tidak hanya dari pendik tapi juga dari teman-teman, kita juga harus serap itu baik-baik dalam
ilmunya tidak hanya tentang akademik semata tapi juga non akademik gitu kan, tentang bagaimana kalian berpikir, sudut pandang kita harus bisa menerima banyak gitu, kayak gitu sih. Oke, cukup. Boleh dari Ria. Mungkin kalau dari aku cara ngejelasinnya ke orang awam mungkin kayak dengan cara kamu tahu gak sih teknik sipil itu apa gitu. Misal kalau dia nggak tahu, nah aku tuh bakal jelasin secara sederhana. Kayak misal kamu tahu gak sih yang bangun jalan, gedung, jembatan itu siapa? Kalau misalnya dia nggak tahu kita bakal jelasin. Nah jadi yang ngebangun ini secara infrastruktur yaitu pasti teknik sipil yang ngerancang gitu. Nah dengan adanya teknik sipil ini pasti itu membantu banget buat pembangunan yang ada di Indonesia ini gitu maupun yang ada di dunia gitu sih. Kalau aku secara singkatnya. Tambah juga nih, Boleh. biasanya kan kalau teknik sipil mungkin orang-orang juga pasti bingung ya, kenapa harus ada ilmu teknik sipil gitu, padahal kalau misalnya bangun sebuah bangunan ya tinggal bangun-bangun aja bisa. Nah di teknik sipil ini kita harus mengerti bagaimana cara membangun sebuah bangunan secara efektif dan efisien gitu. Kita mempertimbangkan gitu. Kalau misalnya teknik sipil itu ada 3 fokusnya yang perlu kita pertimbangkan, dari mulai biaya, lalu juga mutunya dan waktu gitu. Itu dipelajari. Nah itu yang perlu ditekankan sehingga ya tidak meledak gitu biaya yang dibutuhkan, dan waktunya juga tidak terlalu molor gitu kan, Sesuai dengan yang direncanakan. Itu gunanya teknik sipil. Keamanan juga ya. Betul, keamanan. Perhatikan. Oke. Berarti sangat dibutuhkan sekali ya program studi teknik sipil ini untuk suatu infrastruktur yang mana negara maju adalah setidaknya dari infrastrukturnya itu harus memenuhi. Nah dari deskripsi teknik sipil kalian tadi nih ya, apa ada nggak sih langkah yang ingin kalian lakukan dari seorang duta untuk kampus terkhusus dari latar belakang teknik sipil tadi? Oke, mungkin kalau dari aku secara singkatnya dan gambarannya kayak misal ada undangan gitu dari bidang infrastruktur dan aku tuh mungkin bisa jadi moderator pada saat itu, misal ada acara seminar. Nah, di situ kan pasti aku lebih setidaknya lebih satu langkah lebih tahu lah tentang teknik sipil, lebih paham. Nah, jadi yang kedua itu mungkin kayak misalnya untuk mahasiswa baru gitu yang belum paham tentang gambaran-gambaran kecil nantinya di bidang teknik sipil itu apa, mungkin aku bisa sama Gilang buat ngejelasin ke mereka gitu. Karena kita mungkin juga udah lebih paham juga gitu kan ke depannya mau ngapain aja di teknik sipil ini gitu sih. Gilang? Ada tambahan? Kalau dari Gilang? Ini tadi boleh diulang pertanyaannya? Boleh. Jadi pertanyaannya itu apa langkah-langkah yang ingin kalian lakukan dari seorang duta Yang berlatar belakang Teknik sipil. Oke. Kalau misalnya jawaban ini, apa yang saya lakukan sebagai duta, ya pastinya kita harus tahu dulu ya, duta ini kan delegasi perwakilan dari kampus kita itu. Walaupun saya di sini berlatar belakang teknik sipil, ya saya juga harus tahu di sini saya memposisikan diri saya sebagai perwakilan ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Dan apa yang saya bawa di dalam dunia duta ini di ITERA, ya pastinya itu adalah pemikiran, sudut pandang daripada teman-teman teknik sipil. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya teknik sipil saja, tapi juga dengan program studi lainnya kita juga harus bisa menampung suara-suara mereka, dan kita juga bisa berperan aktif gitu terhadap mereka biar mereka bisa merasakan manfaatnya ada kita gitu. Jadi memang di sini lebih tepatnya bahwasannya peran teknik sipilnya itu lebih ke arah non akademik, yang berarti berupa pengalaman-pengalaman saya dalam berorganisasi gitu, dalam bersosialisasi oleh teman-teman, lebih tepatnya seperti itu. Kalau misalnya mengarah ke akademik, nah kita di duta ini kan juga dari beragam program studi ya, dan mahasiswa juga di sini ITERA juga beragam gitu program studinya. Nah sehingga kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang teknik sipil dan itu terarah kepada saya, ya saya sebagai mahasiswa teknik sipil juga bisa memberitahu informasinya tentang teknik sipil itu kalau misalnya perannya, karena saya memang berlatar belakang teknik sipil. Tapi ya kalau sebagai duta ya saya berarti membawa nama ITERA, Institut Teknologi Sumatera, tidak hanya sekedar teknik sipil gitu. Oke. Berarti lebih untuk
menyesuaikan diri. Betul. Kita harus Menyesuaikan dari mana dan di acara apa seperti itu. Iya. Betul. Oke, boleh untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kalian udah menyinggung nih adanya akademis, ya kan? Betul. Kira-kira dari seorang duta, peran kalian itu untuk mendukung kegiatan akademik itu bagaimana? Dari Gilang. Oke. Boleh? Boleh. Mendukung mahasiswa khususnya teknik sipil ya. Dan ini sebenarnya tidak hanya teknik sipil aja, itu ya bagaimana kita melakukan diri kita dalam dunia akademik juga. Kita menjadi suri teladan bagi mereka, kita menjadi contoh bagi mereka. Kita juga perlu menjalankan akademik, kita menjadi contoh yang baik ketika kita menjalankan kelas gitu kan. Kita melakukan ujian, kita mendapatkan hasil, itu menjadi penilaian juga bagi mereka terhadap kita gitu kan. Nah, maka dari itu ya untuk menginspirasi yaitu dimulai dari diri kita dan juga memulai dengan ajakan-ajakan dari orang-orang terdekat terlebih dahulu ke seluruh mahasiswa ITERA gitu, ke massa yang banyak seperti itu. Berarti dari hal-hal kecil ya? Hal-hal kecil. Hal-hal kecil dulu. Betul. Dari Ria? Oke, kalau dari aku sama sih, kurang lebih kayak Gilang. Yang dimana ketika kita beraktivitas di perkuliahan itu tuh bakal diperhatikan juga kan sama orang lain. Jadi misal kalau kita udah baik dalam kegiatan akademik, pasti orang-orang juga bakal tergerak gitu kan dengan hal-hal itu. Nah mungkin aku juga mau ngajak gitu teman-teman yang lainnya, bukan hanya di kegiatan akademik tapi juga untuk di kegiatan non akademik. Kayak misalnya aku bakal ngajak ke teman-teman yang lainnya itu untuk peka gitu, untuk peka terhadap ya sekitar kita, seperti kayak harus mengingat tentang kesenian, dan lewat dari seni itu bakal menjalin hubungan gitu dari antar program studi gitu. Misal kayak ada perlombaan tari dan lomba pameran-pameran batik, itu bakal ngingatin kita juga tentang budaya Indonesia gitu. Okay. Berarti sangat berkesinambungan ya. Dan betul. gak boleh untuk timpang tindih antara akademik dan juga non akademik, harus balance. Yes. Nah, tadi kata Ria kan menjalin hubungan tuh ya. Aku mau tahu sih gimana cara kalian membangun jaringan atau relasi kalian di bidang teknik sipil maupun luar teknik sipil. Oke. Boleh? Dari siapa dulu? Tari ya. Oke. Aku dulu ya. Kalau dari aku menjalin hubungan ya pasti cara kita sih, itu tergantung cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kayak misal kalau kita nggak mau memulai komunikasi dengan orang lain, gimana kita mau jalin hubungan gitu kan. Yang pasti kunci utama adalah komunikasi gitu. Dan juga kalau misalnya kita sedang berada dengan orang yang lebih tua dari kita ataupun lebih muda dari kita, itu pastinya untuk menjalin hubungan ini yang pasti ada komunikasi kan, yang kayak aku jelasin tadi. Dan juga itu yang kedua itu adalah etika kita ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain yang lebih tua ataupun yang lebih muda gitu. Ada tambahan, Bang? Ada dong. Ada, oke. Boleh. Silakan. Tambahan ya. Kalau misalnya mengenai relasi, ini kan tadi disinggung di dalam teknik sipil Maupun di di luar. Ini dalam teknik sipil dulu. Oke, pastinya kalau misalnya kita mengikuti rangkaian non akademik gitu dan syukur-syukur kita dianugerahi itu kan menjadi salah satu duta, itu kan bisa membawa nama kita lebih ter-highlight gitu, menjadi tersorot di prodi. Nah, itu tuh menjadi privilege untuk kami bisa lebih dikenal dan mengenal teman-teman yang ada di program studi gitu kan. Sehingga teman-teman tuh juga jadi mencoba, benar kata dia, komunikasi. Nah, dan kita juga sebagai duta harus mencerminkan bahwasannya ya kita harus memiliki etik yang baik, etis yang baik dengan melakukan pendekatan personal yang baik. Itu memang ilmu-ilmu yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Betul. Itu cara menjalin relasi sehingga orang-orang di sekitar kita merasa nyaman bersama kita gitu. Nah, lanjut di luar itu. Nah, di duta itu kan kita juga terdiri dari banyak program studi. Dan khususnya jadi duta kita juga menjadi perwakilan untuk ITERA yang memiliki banyaknya program studi juga. Ya pastinya di sini itu juga membuat nama kita bisa ter-highlight juga, terjadi tersorot juga di kalangan mahasiswa ITERA gitu. Nah, ya itu juga jadi menjadi poin plus kita ketika kita ada seseorang mengenal kita, ya kita coba mengenal kembali gitu sebagai etisnya.
Lalu juga ada orang yang cukup jauh awalnya menjadi kita coba lebih dekatkan gitu bersama, dimulai dari hubungan terlebih dahulu antara saya dengan seseorang, antara saya dengan sebuah kelompok gitu, atau dengan kelompok bersama kelompok gitu. Oke. Berarti kita ambil poinnya memberanikan diri untuk mencoba dan Yes. mengenal lebih Iya. dalam seperti itu ya. Gilang. Betul, pasti nanti bakal ada benefit lainnya yang bisa Didapatkan ya? didapatkan dari kita gitu. Biasanya networking atau relasi itu juga berperan penting ya yang ada di kehidupan mahasiswa untuk kita nanti setelah lulus gitu ya. Gitu. Sangat penting berarti ya Gilang ya, Sangat komunikasi penting. ini. Yes, dan komunikasi. networking, jaring sosial antara mahasiswa. Oke. Mungkin lanjut ya Nabila ya Boleh di pertanyaan dong. selanjutnya ini. Boleh. Di sini ada menurut kalian nih seorang duta, tanggapan kalian Ya. untuk sebuah tantangan utama yang harus dihadapi oleh seorang duta itu seperti apa sih kira-kira? Dari siapa dulu? Tantangan terberatnya dari seorang duta. Tantangan jadi duta pastinya tadi perkara waktu. Kita harus pintar-pintar memanajemen waktu, perlu membagi jadwal kita, itu menjadi tantangan utama. Dan juga kita juga menjadi tantangannya salah satunya itu kita harus bersikap selayaknya seorang perwakilan gitu, karena kita memang dituntut, tidak dituntut juga sih sebenarnya, kita etisnya ya kita harus berpenampilan dengan baik selalu gitu, karena orang-orang pastinya melihat kita ya harus sempurna, kasarnya begitu kan. Itu menjadi tantangan terkhusus bagi saya dengan Ria dan teman-teman duta lainnya. Banyak tuntutan-tuntutan yang itu diarahkan pada kami sebagai duta. Masa kami dianugerahi sebagai perwakilan mereka, kami tidak bisa menjaga penampilan kami, menjaga etika kami dalam berkomunikasi di luar gitu kan. Itu yang perlu dipertimbangkan dan jadi tantangan bagi saya, dan itu tempat saya belajar gitu. Tempat saya memang harus menerapkan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan, entah itu dari teknik sipil, dari kegiatan duta pada tahun 2023, dan dari sudut pandang dan pengalaman dari orang banyak, orang-orang hebat yang saya temui gitu. Misalnya juga dari finalis-finalis tahun 2021, tahun 2022, saya menerima banyak sudut pandang gitu, sehingga ya saya simpulkan berdasarkan subjektif saya ya, sehingga saya bisa menyesuaikan lah keadaannya dengan mahasiswa lainnya gitu. Oke. Gitu. Cukup Gilang? Baik, cukup. Dari Ria. Mungkin mau nambahin aja yang dari Gilang. Kalau dari aku tuh tantangannya adalah dari diri sendiri. Kenapa dari diri sendiri? Ya mungkin ketika kita lagi bad mood atau lagi sakit, itu tuh kita harus Profesional. iya profesional, harus Tidak menyudutkan itu. ya harus ke publik itu harus tetap senyum, harus tetap ramah gitu. Sementara kan kita lagi lagi ada banyak masalah gitu, lagi sakit. Itu tantangan terbesar sih menurut aku. Nggak boleh yang misal kita bad mood itu Orang orang lain harus tahu gitu bad mood, nggak harus gitu. Kalau harus jadi seorang duta tuh harus menunjukkan sisi terbaik gitu. Sisi terbaik. Yes. Oke, berarti jangan sampai orang-orang tahu kelemahan kita berarti Iya, ya. itu dia. Sulit banget ya. Aku kalau jadi duta gagal langsung. Enggak dong. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Kalian ini kan sebagai duta kampus nih, pastinya dong banyak sekali kan benefit-benefit yang didapat. Wah, banyak. Kira-kira apa aja sih benefit yang kalian dapat itu dari seorang duta ITERA seperti itu? Kalau dari aku sendiri benefit yang pertama itu ya kayak tadi udah jelasin, pasti kita lebih dikenal gitu, lebih ter-highlight sama orang-orang yang ada di kampus gitu kan. Terus yang kedua itu adalah yang dimana public speaking kita tuh semakin terlatih gitu ya. Yang sebelumnya kan emang udah terlatih gitu, asik. Tapi dengan di duta ini semakin gitu, karena kan kita juga berhadapan sama orang-orang di luar gitu, instansi-instansi lainnya gitu. Dan juga yang ketiga itu aku tuh lebih tahu mendalam lah tentang kampus ITERA gitu. Yang dulunya aku waktu maba itu tuh belum tahu luas ITERA berapa, embungnya ada berapa. Dan dari awal aku mendaftar itu tuh aku semakin mencari tahu, dan itu tuh benefit yang aku rasakan gitu ketika aku menjadi duta dan pada saat mendaftar sebagai duta gitu. Oke, mungkin dari Gilang gimana Gilang? Oke, baik, tadi yang telah disampaikan oleh teman saya Ria ya. Nah, Ria kan menyampaikan tuh apa yang benefit yang di dalam yang
yang didapatkan pada diri dia gitu kan, dari berbicara public speakingnya gitu kan, public speakingnya yang makin baik gitu kan. Lalu juga di sini kita dapatkan tentang relasi itu, sebagai mahasiswa teknik sipil yang membutuhkan relasi jangkauannya luas, ini jadi salah satu jembatan gitu Duta kan. Nah setelah itu saya menjadi tersadarkan, saya menjadi lebih melek gitu terhadap diri saya, bahwasannya di sini saya memiliki potensi gitu yang hyperbolanya itu tenggelam dalam diri saya, dan di sini saya ya terpendam gitu. Dan di sini saya langsung memiliki gitu bahwasannya dorongan-dorongan dari teman-teman, abang kakak di teknik sipil itu menjadi membuat sadar oleh saya harus terus menggali, saya harus terus mencari potensi yang ada di diri saya untuk dikembangkan gitu, sehingga saya bisa menjadi versi terbaik saya, dan saya bisa menjadi manfaat untuk orang banyak gitu. Salah satunya orang yang penting ya dalam karir Duta saya itu ada Bang Gunawan, terus ada abang kakak dari kesenian yang memandu saya gitu. Itu benar-benar luar biasa gitu. Dan itu yang saya dapatkan, dan itu saya merasa dekat sekali dengan mereka gitu. Itu yang saya sebenarnya tidak bisa saya sampaikan dengan kata-kata gitu kan, atau dalam gitu ya. Dan pastinya ya Sangat berkesan ya Lang. sangat berkesan lah tentang Duta ini, dan itu sangat amat banyak manfaat benefit yang ada pada diri saya itu. Wah, banyak banget ya dok benefit yang Sampai tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Banyak Kak. nggak kerasa nih dok, udah sampai di pertanyaan terakhir. Di pertanyaan terakhir nih ya, boleh Nabila langsung disampaikan pertanyaannya. Apa pesan dari kalian untuk calon generasi teknik sipil yang ingin memasuki bidang teknik sipil ini dan mungkin ingin mengikuti Duta ITERA? Oke. Kalau misalnya dari Sipil Friends ya, teman-teman semuanya yang dari umum menonton video ini, untuk memasuki teknik sipil terlebih dahulu, bahwasannya apapun yang kalian ambil sebagai tanggung jawab, ingatlah tanggung jawab itu. Tekankan tanggung jawab itu sebagai mahasiswa teknik sipil gitu. Apa yang ada di dalam ITERA ini, khususnya di program studi teknik sipil, ambil sebanyak-banyaknya gitu. Karena di sini banyak sekali gitu ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman orang yang bisa kami jadikan sebuah pelajaran gitu. Dan begitu pun juga kalian perlu bisa gitu, harus bisa melakukan itu. Ya nanti pesannya ketika sudah bertemu kami gitu ya, hanya lebih enak gitu ya. Oke. Nanti coba ditambahkan Ria, nanti kalau saya ada tambahan saya bisa Ditambahkan. Boleh langsung dari Ria. Oke, kalau dari aku untuk teman-teman yang mau memasuki teknik sipil ITERA, terutama ITERA ya ini ya. Nah, itu yang pertama, siapkan diri kalian untuk hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur pastinya, dan juga siapkan diri kalian terhadap aplikasi-aplikasi yang berkesinambungan nantinya, kayak misal AutoCAD gitu. Ya, SketchUp. Dan untuk teman-teman apa nih pesan ya, untuk pesan terhadap Duta berikutnya gitu apa gimana? yang ingin daftar Yang Duta. ingin menjadi Duta dan menjadi bagian dari Duta. Oke, mungkin kalau dari aku pesannya yang pertama pasti semangat, karena bakal banyak hal-hal kedepannya yang mungkin kalian gak tahu sebelumnya, dan yes, dan bisa kalian dapatkan di sini. Dan juga persiapkan diri kalian buat mencari tahu tentang ITERA, dan juga persiapkan diri kalian untuk belajar tentang komunikasi, dan juga persiapkanlah diri kalian sebaik mungkin dalam bidang contohnya seperti bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau dari Gilang ada tambahan? Ya, pastinya juga saya ada tambahan lagi. Kita masuk di program studi teknik sipil juga harus berpikir luas gitu ya. Apa yang dilakukan oleh abang kakak, tendik, teman-teman, itu kita harus tidak boleh berpikir sempit gitu. Mereka melakukan ini itu berlandaskan apa, karena apa. Pikirlah hal positif selalu yang ada di kalian gitu. Karena orang itu ya terdeskripsikan gitu. Sifat orang itu bergantung bagaimana cara mereka berpikir gitu. Jadi apapun yang ada di program studi teknik sipil, baiknya, buruknya, itu menjadi kesimpulan kalian, dan kalian harus berpikir luas tentang itu. Benefit apa dan
apa yang kalian dapatkan itu perlu diutamakan gitu. Ambil terus hikmahnya, ambil terus pembelajarannya, karena pasti di sini kita akan menjadi orang yang terlatih gitu. Bagaimana kita mendapatkan tekanan gitu kan, karena kita nanti setelah lulus pun pasti banyak juga pressure yang kita dapatkan gitu kan. Nah, itu yang akan dilatih kita di sini banyak sekali, dan kalian akan merasakan di dalam sini. Jadi masuk lah. Ambil baiknya, buang buruknya berarti. Cukup? Cukup. Oke, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya udah cukup ya Nabila, Iya, karena udah sangat memberikan informatif ya. Mungkin selanjutnya kita akan ada games yang mana gamesnya itu adalah tebak gambar, yang mana gambarnya ini sendiri adalah dari alat-alat berat dari konstruksi itu sendiri. Oke, mungkin langsung Boleh, aja ya. Rida. Betul, boleh ngintip gak sih? Nggak boleh. Oke. Untuk pertama mau siapa dulu nih? Gue dulu kayaknya. Boleh. Oke, Ria dulu kamu Oke, ya. aku dulu. Ini Ria. Bulldozer gak sih? Bulldozer. Emang bener Nabila bulldozer? Bener nggak Iya nggak sih? Cek dulu ya jawabannya. Kita cek dulu jawabannya ya. Bener gak? Apa salah ya? Bener. Oke, ih, keren. Oke. Selanjutnya Gilang ya. Boleh. Wah, Apa nih Gilang? main sweet ya. Kalau nggak salah itu motor grader ya. Emang bener Nabila motor grader. Banget, keren. Keren. Bener ya? Keren Abang Gilang. Mungkin selanjutnya ya. Apa tuh? Oke Ria. Ini tahu nih, kayaknya nih aspal paver gak sih? Bener gak? Bener ya? Aspal paver. Oke. Jago-jago ya kita ya. Iya. Emang perempuan juga Oke. di sini disetarakan ya. Yes, betul. Selanjutnya. Ini kebangetan banget sih Kalau nggak tahu. Friends kok nggak tahu. Waduh, saya jadi panik nih. Kebangetan banget sih kok nggak tahu. Wah, iya bener sih kalau misalnya nggak tahu parah sih. Ini namanya dump truck. Oke, ini dump truck. Oke, lanjut. Terakhir nih untuk Ria. Terakhir untuk Ria. Jangan sampai salah ya, karena di Kalau sini nggak salah ada. mohon maaf ya teman-teman. Oke Ria. Itu kayaknya gue beneran lupa apa ya? Apa sih Bang? Apa? Ayo, boleh untuk Gilang dibantu. Ria. Apa ya? Itu semacam mengangkut barang ya. Ayo apa? Tunnel apa sih namanya? Ayo dikit lagi. Apa ya? Dikit lagi. Apa ya namanya? Apa Lang? Namanya Lang? Dari T ya. Dikit lagi. Telehandler gak sih? Iya telehandler. Oke, benar banget, benar. Nyaris salah itu. Hampir salah. Oke. Dan yang terakhir ini Nabila, kebangetan juga sih kok nggak tahu. Kok selalu bagian saya ya? Kayak takutnya gimana Buat gitu. Civil Friends, kebangetan banget kan kalau mereka nggak tahu. Orang-orang biasanya nyebutnya beko, tapi bukan Beko, ya, yes, tapi betul, beko. excavator. Yes. Excavator. Oke, betul banget. Itu dia. Jadi alat-alat ini nantinya bakal kita sering jumpai ya. Jumpai. Lagi di dunia proyek nanti gitu ya. Sekali. Mungkin karena udah cukup ya. Oh, udah di penghujung waktu. Udah di penghujung waktu, jadi udah mungkin nanti kita bisa melanjutkan lagi obrolannya, cuman nggak di sini. Boleh. Dan apapun yang udah diberikan dari narasumber kita ini sangat bermanfaat banget nih Nabila. Karena sangat informatif dan juga sangat memberikan memberikan motivasi untuk mereka civil friends yang nonton di luar sana. Oke Nabila, mungkin udah cukup ya bincang-bincang kita kali dengan ini. para duta HMS ini. Jadi di penghujung ya. Udah di penghujung Oke, udah penghujung. dan mereka juga udah memberikan informasi-informasi dan juga seputar yang mereka dapat nih Nabila. Udah banyak banget informasi yang mereka berikan dan juga sharing session pengalaman. Mungkin boleh untuk Ria dan Gilang memberikan closing statement. Boleh. Oke, kalau dari saya
semangat untuk kalian siapapun itu, tetap jalani hidup. Dan juga kalau misalnya kalian mau tahu banyak tentang teknik sipil ataupun tentang Duta ITERA nantinya, boleh follow Instagram aku nantinya buat tanya-tanya lebih lanjut. Dan juga mohon maaf dari aku kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih. Oke, langsung Dari Gilang. Saya pertama ucapkan terima kasih banyak pada Himpunan Mahasiswa Sipil yang sudah mengundang kami ya. Lalu juga saya ucapkan permohonan maaf apabila di sini saya dan Ria banyak salah kata, yang perkataan-perkataan yang menyinggung daripada teman-teman moderator dan teman-teman Sipil Friends gitu ya. Ya, cukup itu aja. Saya ucapkan semangat. Oke, aku Arido Wali Muda dari HMS Angkatan 2022. Dan aku Nabila Kalsum dari HMS Angkatan 2022. Dan saya Ria Anjeli Silain dari HMS 2022. Dan saya Farizal Gilang Darmawan dari HMS 2022. Kami Mungkin aku izin untuk mimpin jargon kali ya. Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Sumatera. Kita satu, kita jaya.